kembali lagi di Kasa Kongko Asik dan Sehat. Kali ini bersama saya Bidan Ella dan Dr. Sela. Oke, hari ini Kasa edisi spesial Hari Anak Nasional yang bertepatan pada tanggal 23 Juli 2020. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang enaknya apa ya, Dok? Stunting. Oh ya, tentang stunting. Karena masih banyak bunda-bunda di sini yang mungkin kurang paham atau kurang mengerti apa itu stunting. Jadi langsung aja nih kita bahas. Jadi stunting itu apa sih, Dok? Stunting itu adalah banyak orang-orang bilang pendek, tapi kita harus melihat dari kurva WHO. Jadi stunting itu adalah perbandingan antara panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia di bawah -2 SD di grafik WHO karena kekurangan nutrisi dalam jangka yang panjang gitu. Oh, jadi itu stunting berat badan sama tinggi badan tuh nggak sesuai sama usia ya? Ya, lebih ke panjang badannya atau tinggi badannya yang nggak sesuai sama usia, makanya dia dibilang pendek. Nah, itu diakibatkan oleh tadi kekurangan nutrisi dalam jangka yang panjang gitu. Terus tuh kenapa sih kok bisa jadi stunting? Nah, stunting itu tadi kan udah dibilang karena kekurangan nutrisi jangka panjang dan bisa aja ada faktor resiko penyakit lainnya seperti itu. Oh gitu. Kira-kira kapan sih anak itu bisa disebut stunting? Nah, kapan anak bunda dikatakan stunting? Bunda bisa lihat di buku ini, buku Pink, buku KIA. Nah, di sini ada grafiknya. Yang ini grafik KMS. Ini adalah grafik berat badan berdasarkan usia. Biasanya kalau ke posyandu suka diisi tuh ini. Nah, kalau mau lihat stunting, bunda bisa lihat di bagian yang grafik WHO. Pilih yang panjang badan berdasarkan usia. Nah, ini dia. Kalau yang ini warnanya biru itu panjang badan berdasarkan usia untuk anak laki-laki. Kalau yang ini panjang badan berdasarkan usia untuk anak perempuan. Nah, di mana sih letak stunting itu disebutkan? Kalau anak bunda, grafiknya menunjukkan di garis kuning ini nih, berarti anak bunda sudah masuk ke stunting. Oleh karena itu, kita harus memperbaikinya. Gimana caranya? Nanti kita bahas ya, Bun. Oh, jadi begitu dok yang dinamain stunting. Iya. Terus selain dengan kita monitoring dari kurvanya itu, ada nggak sih cara-cara lain atau tips and trick deh biar anak kita tuh nggak stunting? Nah, ada banget. Kita bisa cegah dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya 1000 hari pertama kehidupan adalah dari usia janin sampai dengan usia 2 tahun. Nah, dari usia janin, ibu gizinya harus baik, Bu. Makanya kalau mau hamil, ibu harus merencanakan sehingga semua kebutuhan gizinya akan terpenuhi sampai kelahiran dan menyusui. Kedua, ibu saat lahir anak diberikan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Kalau bisa sampai 2 tahun gitu. Lalu saat pemberian MPASI itu biasanya anak-anak suka ngedrop tuh berat badannya. Itu penting banget untuk ibu-ibu mengetahui yang namanya komposisi dari MPASI itu ya. MPASI yang bagus tuh gimana sih dok? Nah, MPASI yang bagus itu harus terdiri dari 4 bintang, yaitu karbohidrat, protein, ada hewani dan nabati, lalu ada lemak serta serat gitu. Jadi bukan MPASI yang kalau dulu buah aja gitu, enggak. Kalau sekarang harus ada gabungan dari 4 bintang itu gitu. Oke, jadi proteinnya tuh kayak daging, ayam gitu ya. Terus karbohidratnya? Jadi kalau protein hewani terdiri bisa dari daging, ayam, itu bisa. Kalau nabatinya bisa dari kacang-kacangan, tahu, gitu. tempe, tempe bisa. Oke, Gitu. sekarang tadi kan mau memperjelas kurvanya ya dok, kayak gimana ya? Iya, Jadi sekarang langsung aja deh dijelasin kurvanya ya. kurvanya. Yuk. Jadi bunda, ini adalah grafik berat badan berdasarkan usia. Jadi dari grafik berat badan berdasarkan usia, kita bisa melihat perkembangan pertumbuhan anak kita gitu. Jadi kalau grafiknya naik terus, itu biasanya tinggi badan pun akan mengikuti. Tapi kalau berat badannya ada turun, biasanya tinggi badan pun akan biasanya turun atau enggak stuck gitu. Yuk kita lihat yuk. Nah bunda, ini adalah grafik berat badan berdasarkan usia.
Yang ini adalah grafik dari umur lahir sampai dengan 2 tahun. Di bawah ini adalah umurnya ya Bunda. Lalu ke atas adalah berat badannya. Nah, kita lihat ya contohnya. Misal, beratnya adalah saat 6 bulan. Berarti 6 bulan ya. 6 bulan itu beratnya 6 kilo. Jadi Bunda tinggal plot nih. 6 bulan sama 6 kilo di sini. Bunda tarik garis, nanti dia akan ketemu di sini. Gitu. Setiap bulannya nanti Bunda plot. Gini, misalnya umur 7 bulan naik, 8 bulan, 9 bulan gitu. Nanti Bunda garisin kalau ini adalah grafik pertumbuhan anak yang baik, yang gizinya baik, karena dia grafiknya naik terus ya. Nah, nanti kalau yang ini adalah grafik panjang badan berdasarkan usia. Sama caranya seperti yang tadi. Nah, ini adalah grafik tinggi badan yang baik. Jadi dia naik terus Bunda. Gitu. Ya, terus ada contohnya lagi nih. Sekarang kita lihat lagi berat badan dan usia. Nah, kalau seperti ini nih Bun, turun. Berarti harus hati-hati banget. Pas dia udah turun di sini, ini udah banget hati-hati ya. Jadi harus konsultasi ke tenaga medis ya. Atau misalnya nggak turun tapi dia stuck kayak gini nih. 2 bulan berturut-turut rata berat badannya segitu-gitu aja. Itu juga Bunda harus konsultasi ke tenaga medis terdekat. Misalnya ke puskesmas. Kita ada ahli gizinya di Cengkareng Barat 2 ya. Ini harus hati-hati karena kalau kayak gini didiemin aja dia bisa turun. Terus di sini, nah ini juga harus hati-hati tadi yang panjang badannya tidak naik. Nah, yang ini, nah tadi yang saya bilang dari pertamanya naik, tiba-tiba dia stuck 2 bulan berturut-turut. Ini harus dievaluasi nih, harus dicari tahu kenapa dia nggak naik berat badannya. Itu harus datang ke tenaga medis terdekat ya. Oke, ini. Kalau misalnya tadi panjang badan atau tinggi badan anak Bunda di garis yang ini nih Bun, yang tadi yang kuning titiknya, itu udah stunting. Itu biasanya susah untuk dibetulkan. Kalau misalnya anak Bunda usianya kurang dari 2 tahun, terus grafiknya tadi ada melandai, itu kita harus cepet-cepet diperbaiki. Karena pada anak yang usianya di bawah 2 tahun, perbaikannya itu lumayan cukup baik. Dan kedepannya kalau misalnya dia bisa bangkit dari stuntingnya, itu kecerdasannya pun akan sama dengan anak-anak normal lainnya gitu. Jadi kalau misalnya anak Bunda terjadi stunting, biasanya yang akan berpengaruh adalah kecerdasan pada otak, karena 2 tahun pertama anak itu adalah masa yang paling baik, yaitu masa berkembangnya otak. Karena 80% otak berkembang di usia 2 tahun gitu, sebelum 2 tahun. Jadi kalau udah 2 tahun biasanya kecepatannya itu agak menurun. Makanya kita harus benar-benar fokus di 2 tahun pertama kehidupan gitu, atau 1000 hari pertama kehidupan. Oh, jadi gitu ya dokter, di cara baca grafiknya. Terus kira-kira nih, kan banyak ibu-ibu tuh yang datang posyandu atau penimbangan tuh, aku lihat tuh grafiknya tuh berat badannya sama tinggi badannya tuh sama terus. Tapi dia selalu bilang, tapi anak saya tuh sehat-sehat aja. Kira-kira tuh gimana ya? Maksudnya bagus atau bakalan kayak gimana? Jadi sebenarnya kan ada anak pendek gitu ya, atau enggak stunting gitu, tapi keadaan anaknya kelihatannya sehat-sehat aja. Biasanya ibu-ibu tuh kayak, ya udahlah nggak apa-apa, anaknya yang penting sehat gitu. Nanti juga dia gede sendiri kayak gitu ya. Pas remaja juga nanti dia tinggi. Nah, itu sebenarnya salah sih pemikiran seperti itu. Jadi makanya penting itu adalah sebelum umur 2 tahun harus banget kita lihat berat badan dan tinggi badannya itu tercapai di garisnya, di yang normal itu. Kenapa? Perbedaannya adalah nanti pada kualitas otaknya atau daya tangkapnya, daya pikirnya itu. Biasanya IQ pada anak yang stunting itu tidak akan sebagus dengan anak yang tidak stunting gitu. Jadi biasanya IQ anak stunting itu di bawah anak yang tidak stunting. Makanya penting, karena 2 tahun pertama itu penting banget, 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi kalau misalkan udah selesai nih posyandu imunisasinya, itu tetap harus ukur berat badan sama tinggi badannya sampai dia umur 5 tahun ya. Betul, iya. Tahu anak itu pertumbuhannya seperti apa, masuk stunting atau sehat-sehat aja. Betul, itu.
gitu, Gitu, ya. oke. Jadi jangan lupa selalu datang ke posyandu setiap bulannya, atau enggak kalau misalnya punya timbangan atau biasanya sering ke dokter, datanglah ke dokter untuk setiap bulannya melihat berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anaknya, agar ibu-ibu tuh bisa mengkontrol perkembangan dan pertumbuhan anak ibu gitu. Jadi kalau misalnya dia melandai, ibu udah tahu nih harus cepat-cepat ngapain, atau pemberian makannya yang kurang efektif, atau pemberian ASI yang kurang bagus atau enggak kurang efektif gitu ya. Itu harus diketahui, nanti dibantu oleh tenaga medis di puskesmas atau di tempat terdekat ibu gitu. Oke, jadi segitu dulu mungkin pembahasan tentang stuntingnya. Kalau ada yang kurang jelas tuh bisa komen di Instagram atau di YouTube kita. Oh iya, ini kan masih masa pandemi. Jadi nih kita masih ngingetin jangan lupa untuk 3M-nya, yaitu pakai masker, mencuci tangan selalu, dan jaga jarak. Jadi harus tetap dilakuin itu. Terima kasih Dokter Sela atas sharingnya. Sama-sama Bidan Ella. Semoga apa yang tadi diberikan sama Dokter Sela itu bermanfaat ya buat bunda-bunda dan bisa diaplikasikan sama bunda-bunda sekalian. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak Indonesia terlindungi dari stunting dan COVID-19. Anak terlindungi, Indonesia maju.